Drop it. Siapa yang setuju bahwa Tuhan itu baik, bahkan terlalu baik buat saya, buat kamu, dan kita semua. Dia baik dan sangat amat baik. Amin. Yang setuju kita pujikan pujian ini dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatanmu, oke? Kita bersuka cita bersama Tuhan malam hari ini. Lebih lagi dan lebih lagi. Baik buat kami Tuhan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan. Sangat baik Yesus, Dia baik bagiku. Dia sangat baik, Dia sangat baik Yesus, Dia baik bagiku. Kau baik buat setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau yang terindah untuk setiap kami. Tidak ada yang seperti Engkau, hanya satu pribadi yang luar biasa buat kami Bapa. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Dimanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat.
pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita pujikan pujian ini lebih lagi dari segenap hatimu yang paling dalam, bahwa hanya Yesus yang layak kita sembah dan layak kita tinggikan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, oh sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, terlalu dalam bagiku. Sungguh indah, sungguh indah kau Tuhan, sungguh indah kau Tuhan. Ku sembahkan, ku puji kau Tuhan, sebab hanya kau yang layak, hanya kau yang layak, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Sungguh hanya Engkau bisa. Haleluya. Shikaramaya. Tidak ada yang di dunia ini yang seperti Engkau Bapa, yang layak kami tinggi. Terima kasih buat pengorbanan, buat karya salib-Mu Tuhan, yang terbesar yang Tuhan berikan buat kami. Engkau bersedia mati buat kami. Engkau memberikan tubuh-Mu dicapik-capik semua demi kami Tuhan.
Harusnya kami yang layak menerima itu. Harusnya kami yang dicapik-capik Bapa. Tapi karena Engkau yang mengasihi kami, sangat mengasihi setiap kami, Kau berikan semuanya buat kami. Ajar kami untuk mengerti betapa besar pengorbanan-Mu. Ampuni kami Tuhan untuk setiap kesalahan dan pelanggaran yang kami lakukan. Biarlah hidup ini memuliakan nama-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Tidak bisa kami membalas dengan apa yang kami miliki saat ini, dengan harta kami, dengan apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kami saat ini. Tidak akan bisa membalas pengorbanan-Mu buat kami. Thank you my Lord. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Ku kagumi, ku puja Engkau Tuhan, ku sanjung Engkau Bapa. Ku selamanya tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Bapa yang layak terima pujian kami, yang layak Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya Bapa. Engkaulah Raja di atas segala Raja, Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan. Hanya ada di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang menjamin, yang memberikan keselamatan untuk setiap kami yang percaya kepadamu dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kami. Bapa, biar itu terus tertanam dalam hidup kami, sampai Engkau memanggil waktu kami untuk kembali kepadamu Tuhan. Kau dapati kami tetap setia mengiring Engkau, setia dan setia mengiring Engkau. Terima kasih Bapa, berfirmanlah untuk setiap kami. Kami siap mendengarkan dengan sukacita dan sukacita dan sukacita bersama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, Yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidup
pengorbananmu yang selamatkanku. Oke, shalom semuanya. Hari ini kita ketemu lagi sama Kak Eni. Semuanya sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, sebelum Kak Eni sharing firman Tuhan, Kak Eni akan awali dengan satu pertanyaan. Di sini, siapa yang hobinya makan? Ada nggak adik-adik? Nah, kebetulan Kak Eni anaknya masih kecil-kecil. Mereka hobinya makan. Di masa-masa pandemi ini, karena jarang keluar rumah, jadi aktivitasnya semuanya di rumah, jadi mau nggak mau mereka tuh seneng makan gitu ya. Sedikit-sedikit makan kayak gitu. Nah, biasanya kayak ini suka masak gitu ya, masak bikin makanan-makanan. Tapi dia tahu nggak? Ternyata di masa pandemi ini banyak makanan-makanan yang murah. Banyak restoran-restoran, kedai-kedai menawarkan berbagai macam hal dengan promo-promo, dengan diskon-diskon. Ya, kebetulan nih anaknya Kak Eni suka makan pizza gitu ya. Sebetulnya Kak Eni tuh sudah bisa bikin pizza. Tapi kadang-kadang kalau Kak Eni lagi capek gitu ya, Kak Eni ya oke lah kita pesan aja. Nah, Kak Eni buka-buka di handphone, Kak Eni lihat, wow, ada promo, beli satu gratis satu, seperti itu. Jadi Kak Eni pesan yang seperti itu. Kenapa? Supaya belinya dengan harga yang murah, dapat makanan enak, tapi mengeluarkan uangnya nggak terlalu banyak, seperti itu ya. Nah, ada lagi. Waktu Kak Eni buka-buka handphone, Kak Eni lihat banyak gitu ya. Oh, ini promo, ini diskon, oh ini gratis. Anaknya Kak Eni juga suka es krim gitu ya. Wah, kalau beli ayam yang satu paket gitu ya, satu buffet gini yang isinya 9 itu dapat gratis es krim 3 ya. Kayak ini juga pernah beli itu karena apa? Lumayan dapat gratis es krim 3. Tapi Kak Eni tidak pernah menjumpai di suatu restoran atau di suatu kedai apapun yang dibilang gratis makan sepuasnya, atau mungkin gratis makan hari ini, atau mungkin hari ini gratis es krim, atau hari ini gratis ayam, atau hari ini gratis bubur. Tidak pernah kayak ini jumpai seperti itu. Yang ada kita dapat gratis, tapi ada SK. Apa? S dan K, ada yang tahu? Syarat dan ketentuan. Seperti kayak tadi itu. Kalau mau karena anaknya kayak ini 2, dan kalau makan pizza itu habisnya banyak, seperti itu ya, dan sukanya dia itu berbagi sama temennya. Kayak ini beli yang banyak. Berapa? 1 gratis 1, 2 tapi bayarnya 1. Nah, itu kan yang 1 bisa gratis kalau beli 1 yang pertama. Bukan tiba-tiba kayak ini beli pizza tanpa harus keluarin uang. Waktu kayak ini dapat gratis es krim 3, itu ada syaratnya harus beli ayam yang 1 paket itu. Waktu kayak ini pingin makan sesuatu di restoran, itu Kak ini pingin makan karena Kak ini pingin makan enak, Kak ini tuh cari restoran yang ada diskonnya 50% gitu ya. Tapi tetap aja Kak ini bayar meskipun 50%. Tidak ada yang gratis, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Kak ini juga sering beli pakai drive-thru gitu ya. Kalau beli senilai sekian nanti dapat gratis A gitu. Itu juga harus beli dulu, nggak langsung di drive-thru dapat gratis, itu nggak ada adik-adik. Rata-rata
ketika kita sehari-hari menjalani sehari-hari itu, banyak hal yang ditawarkan oleh dunia itu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Mungkin kalian yang berbelanja, suka berbelanja sama orang tua, sama papa, ketika beli baju di suatu mall tertentu, mungkin dapat kupon gratis voucher 50.000 misalnya gitu ya. Itu kan voucher itu juga tidak bisa asal dibelikan barang, harus yang bertandakan biru misalnya atau merah atau apa gitu. Seperti itu, gak ada sesuatu yang gratis. Nah, hari ini kayak ini mau kasih tahu kabar baik yang kita harus benar-benar perhatikan dengan sungguh-sungguh. Hari ini, tepat hari ini, tanggal 2 April, inilah adalah hari spesial buat kita, anak-anak Tuhan. Kenapa? Tepat hari ini kita memperingati hari Jumat Agung. Yang artinya Jumat Agung itu adalah kematian dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mati, mengorbankan nyawanya untuk menebus hidup kita. Kita yang berdosa, kita yang harusnya hukuman dosa, upah dosa itu adalah maut. Tapi karena cintanya, karena kasihnya, Tuhan relakan nyawanya dikorbankan untuk kita, untuk Kak Eni, untuk kalian. Tuhan lakukan itu karena Dia cinta sama kita. Dan yang terpenting, cintanya Tuhan itu tidak pakai S dan K, tidak pakai syarat dan ketentuan yang berlaku. Cintanya Tuhan itu cinta yang tidak bersyarat. Cintanya Tuhan itu cinta yang kita gak bisa ngukur, panjang, lebar, dalam, tidak terselami. Dan yang terpenting, tidak ada syaratnya. Firman Tuhan katakan di Roma 5 ayat 8, dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi jelas sekali bahwa cintanya Tuhan, kasihnya Tuhan itu diberikan tanpa syarat. Justru ketika kita masih dalam keadaan berdosa, Tuhan berikan cintanya. Tuhan gak melihat kita baik atau buruk. Firman Tuhan yang selalu kita sering dengar, dan ini setiap kita anak-anak Tuhan harus hafal. Di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Tuhan itu begitu besar akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Upah dosa itu maut, tapi karena cintanya yang besar, Tuhan selamatkan. Tuhan bebaskan kita dari maut itu. Dia tebus hidup kita, ganti dengan nyawanya. Dia berkorban karena kasih-Nya yang luar biasa, kasih-Nya yang tidak terbatas. Amin. Mari sama-sama kita mau merenungkan. Kalau tadi di awal kayak ini bertanya, banyak hal di dunia ini itu gak gratis. Banyak hal yang kita lakukan, yang akan kita terima itu gak gratis. Tapi sore hari ini kita belajar bahwa ada sesuatu hal yang gratis, yang Tuhan berikan, tidak ada syaratnya atas setiap kita. Dan bahkan itu justru melebihi dari segala-galanya. Hidup kita diselamatkan. Ada keselamatan, ada jaminan keselamatan buat setiap kita
yang percaya, buat setiap kita yang mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Ingat ya, kasih Tuhan tidak bersyarat. Nah, setiap kita sudah diselamatkan. Kita sudah dibebaskan. Percaya? Amin. Untuk itu, ayo kayak ini mengajak kita semuanya untuk hidup di dalam kasih Tuhan. Kita mau belajar meneladani apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Kita bersyukur ada karya penebusan. Kita bersyukur ada karya yang terbesar. Itu yang Tuhan lakukan buat setiap kita. Kalau tidak ada itu, tidak tahu apa yang terjadi pada kita saat ini. Untuk itu, sama-sama kita mau belajar meresponi akan kasih Tuhan, akan cintanya Tuhan. Kita mau belajar untuk meneladani bagaimana sikap Tuhan terhadap kita, apa yang dilakukan oleh Tuhan. Sebentar, kita mau sama-sama lihat video satu ini. Oke? Кто? Vanessa? Jsem Vanessa? Zíra dál. Kdo? Shkallad. Edhe mos e përsërit më, qetësi. Hyr! Prap me Vanessa. Shkon ta. Hyr!
lihat video barusan, apa yang terjadi? Seorang anak yang dia rela berkorban. Untuk siapa? Untuk mamanya. Tadi diceritakan bahwa setiap hari ketika dia bersekolah, dia selalu terlambat. Dan ketika terlambat, itu pasti dihukum, dipukul tangannya oleh gurunya. Setiap hari seperti itu. Dan guru ini juga bingung, sudah dikasih tahu kalau datang ke sekolah jangan terlambat, tapi masih tetap aja terlambat. Anak ini cuman diem aja, tidak protes, tidak bilang aku ini, seperti ini, tidak. Tetap dia lakukan sehari-hari, dan suatu hari gurunya melihat sendiri bahwa ternyata sebelum berangkat sekolah anak ini pagi-pagi menghantarkan mamanya yang sudah sakit, nggak bisa jalan, dititipkan. Setelah dititipkan dia cepat-cepat lari ke sekolah, dan itu pun tetap aja telat kayak gitu ya. Ini bukti sebuah pengorbanan. Anak ini tetap lakukan setiap hari meskipun tangannya harus dipukul oleh gurunya. Ini bukti sebuah pengorbanan seorang anak karena dia mengasihi orang tuanya. Dia rela tangannya dipukul. Dia masih kecil loh. Dipukul sama penggaris seperti itu sakit lah. Tapi dia tetap gak protes karena ada kasih di hatinya kepada mamanya. Dia lakukan itu semuanya. Bukankah sebetulnya itu adalah yang harus kita lakukan? Sikap kita terhadap Tuhan. Ada pengorbanan yang kita lakukan yang muncul dari hati karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Bukan pengorbanan yang ada maunya, aku mau berkorban supaya aku mendapatkan sesuatu. Aku mau berkorban supaya. Tidak. Hari ini kita mau belajar sungguh-sungguh arti sebuah pengorbanan. Apa sih pengorbanan? Pengorbanan itu adalah sesuatu action. Ada suatu tindakan yang dilakukan. Seperti anak itu tadi, dia berkorban, rela setiap hari dipukul tangannya karena terlambat, demi untuk menghantarkan orang tuanya, nitipin mamanya dulu. Dia berkorban. Anak ini berkorban tanpa suara, tanpa kata, tanpa protes. Dia jalani dengan sepenuh hati. Dan akhirnya gurunya pun tahu. Dan ketika gurunya tahu, gurunya sudah gak pukul lagi. Dia cium tangan anak ini. Guru ini merasa bahwa ya, anak ini ternyata luar biasa. Punya hati yang mengasihi orang tua. Ayo belajar. Kita belajar berkorban untuk orang lain. Dan apa yang kita akan lakukan, pengorbanan kita untuk orang lain itu harus disertai dan didasari oleh kasih Tuhan. Dari sikap kita, perbuatan kita, itu harus ada apa? Kasih Tuhan. Dan yang terpenting untuk memuliakan nama Tuhan. Gak usah kita berkorban dengan bilang seperti ini, oh perhatian, aku mau melakukan sesuatu supaya orang lain tahu dan dengar. Gak perlu orang lain tahu, gak perlu orang lain dengar. Tuhan bisa pakai berbagai macam cara untuk orang itu ngerti apa yang kita lakukan. Gak perlu kita ngomong, gak perlu kita pamer-pamer, aku sudah berkorban, aku mau berkorban. Gak usah. Berkorban, yang penting itu pengorbanan dari hati yang tulus, hati yang mengasihi Tuhan, sikap hati yang benar, perbuatan yang benar. Mungkin kita bisa berkorban ketika kita melihat saudara kita dalam kondisi kesusahan yang benar-benar tidak bisa makan. Kita mungkin bisa berkorban. Kita mungkin sehari makan 3 kali. Jatah kita yang sekali mungkin bisa dikasih ke saudara kita. Itu wujud pengorbanan.
Kita yang seharusnya makan 3 kali, kita cuma makan 2 kali supaya saudara kita bisa makan. Itu salah satu wujud pengorbanan. Ada banyak hal lain yang bisa kita lakukan untuk kita bisa berkorban buat orang lain. Mungkin buat orang tua kita. Mungkin kita di rumah banyak waktu untuk bermain, tapi kita mengorbankan waktu kita untuk apa? Untuk bantu orang tua kita. Orang tua kita yang sudah sibuk, sudah lelah bekerja, kita berkorban waktu kita untuk bisa membantu orang tua. Mungkin bantu beresin rumah lah, bantu jagain adik lah. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Atau bahkan mungkin kita bisa berkorban waktu kita, tenaga kita untuk belajar kasih yang terbaik buat Tuhan, melayani Tuhan. Meskipun ibadah kita masih online, kita tetap bisa lakukan sesuatu. Amin. Nah, hari ini kayaknya akan tutup dengan sebuah ayat dari firman Tuhan. Di Ibrani 13 ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ternyata korban-korban yang demikian itu yang berkenan kepada Allah. Ketika kita berbuat baik, berkorban untuk orang lain, itu berkenan di hadapan Allah. Belajar mulai saat ini, kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Belajar untuk tidak hidup egois. Bayangkan kalau waktu itu Tuhan Yesus sebagai anak Allah, dia egois. Dia bisa bilang, "Bapak, aku gak mau Bapak." Apa yang terjadi? Ayo kita mulai hari ini belajar sama-sama. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan, itu pun yang akan kita kerjakan, yang akan kita lakukan. Tuhan mengorbankan nyawanya. Di sini kita nggak harus sampai mengorbankan nyawa kita, tapi kita belajar berkorban. Kita belajar memberikan sesuatu yang berguna buat orang lain. Ada dampak yang keluar dari hidup kita untuk orang lain, untuk teman kita, untuk keluarga kita. Amin. Bisa. Kayak ini percaya, setiap kita bisa melakukan itu. Mulai hari ini, hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu besar buat kita. Kita belajar hidup dalam kasih itu. Hidup tidak egois. Hidup tidak mementingkan sendiri. Bahkan ketika kita berdoa, ayo belajar. Doa kita mulai kita ubah. Bukan Tuhan Yesus berkati aku, beri aku kepandaian Tuhan Yesus. Aku. Yuk belajar. Ketika kita berdoa pun kita belajar berdoa untuk orang lain. Berdoa untuk kota kita, bangsa kita, pemerintah, orang tua, sahabat, teman. Amin. Kayak ini percaya. Lewat pengorbanan Tuhan Yesus, lewat kasih Tuhan Yesus, ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Ada sesuatu yang luar biasa buat setiap kita. Amin. Sama-sama tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Terlebih kami bersyukur Tuhan buat cinta-Mu, buat kasih-Mu yang besar Tuhan. Engkau memberikan anak-Mu Bapa buat setiap kami. Tuhan Yesus yang mengorbankan nyawanya Tuhan. Buat setiap kami yang berdosa, kami yang gak layak, kami yang harusnya dihukum, tapi karena kasih-Mu, karena cinta-Mu Tuhan, Engkau rela berkorban buat kami Tuhan. Bahkan kasih-Mu itu adalah kasih yang tidak bersyarat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan.
Untuk itu Tuhan, kami mau hidup di dalam kasih-Mu Tuhan. Kami mau belajar, mau meneladani dari apa yang sedang Engkau lakukan Tuhan. Kami mau belajar berkorban untuk orang lain Tuhan. Kami tidak lagi hidup untuk kepentingan diri kami sendiri Tuhan. Tapi kami mau terus hidup ini berguna buat orang lain, berdampak. Ada kasih dalam hati kami. Terlebih itu Tuhan, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Lewat apa yang kami lakukan, lewat hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Kau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka semua boleh merasakan kasih-Mu itu Tuhan. Dan mereka boleh melakukan Tuhan setiap firman-Mu Tuhan. Mereka boleh hidup berdampak buat orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, ada pengorbanan yang bisa diberikan untuk orang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini kakak akan menerangkan tentang sistem poin untuk ibadah online PD Anak Lebak Jaya. Jadi ada 2 sistem poin. Yang pertama, absensi kehadiran. Adik-adik wajib untuk menuliskan di komentar nama, kelas, serta tuliskan juga apa yang didapat setelah mengikuti ibadah online. Sistem poin yang kedua adalah rekap saat teduh. Jadi, adik-adik mengirimkan foto rekap saat teduh selama 1 minggu di grup WhatsApp PD Anak Lebak Jaya. Maksimal pengiriman foto tiap minggu adalah hari Kamis. Nah, di layar sudah ada contoh 1 hari untuk rekapan saat teduh. Jadi adik-adik bisa menuliskan hari, tanggalnya, kemudian ayat saat teduh hari itu dari mana. Lalu kalian juga menuliskan rangkuman yang didapatkan setelah kalian saat teduh. Lanjutkan terus sampai 1 minggu. Bagi adik-adik yang belum tergabung di grup WhatsApp PD Anak Lebak Jaya, kalian bisa menghubungi Kak Ulan ya. Nomornya sudah ada di layar.